Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun juga yang mengikuti Mesbah 2 pagi secara online melalui Facebook. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang sehat, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan karena Tuhan menganugerahinya kepada kita. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kelanjutan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita. Dan kali ini kita akan belajar di dalam kitab Yesaya 48 ya. Kita sudah masuk di dalam pasal 48 ya. Dan jikalau kita membaca pasal ini secara keseluruhan ya, ini berbicara mengenai pembebasan bangsa Israel dari pembuangan ya. Jadi ada berita sukacita yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Mereka setelah sekian lama ada di dalam pembuangan, akhirnya mereka mendapatkan kabar yang sukacita, mendapatkan kabar kegembiraan bahwa mereka akan dibebaskan ya. Itu semua karena Tuhan yang menolong mereka. Ya, dan janji Tuhan akan pembebasan ini adalah janji yang iya dan amin. Ya, jadi artinya bukan sekedar janji-janji biasa, tetapi janji yang betul-betul Tuhan tepati terhadap bangsa Israel ini. Ya, walaupun pada kenyataannya kita tahu bahwa bangsa ini seringkali memberontak, bangsa ini seringkali acuh tak acuh terhadap Tuhan, bangsa ini ya jauh dari hadapan Tuhan pada kenyataannya. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana Allah sungguh mengasihani mereka. Allah sungguh memberikan kasih-Nya kepada mereka. Walaupun kita tahu ya, kalau ada bahasa dunia mengatakan cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Mari kita lihat di ayat 9 dan 10 ya. Ya, kita akan membaca bersama-sama ayat 9, 10 dan 11. Ya. Ya, kita baca 1 2 3. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana Allah sungguh mengasihani mereka. Ya, Allah sungguh mau bangsa Israel hidup di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ada dua hal yang kita pelajari dan menjadi berkat secara pribadi bagi saya. Yang pertama adalah Tuhan ingin selalu menguji dan memurnikan hati kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kita bisa melihat di sini ya, walaupun di dalam pembuangan, kasih Allah, providensi Tuhan tetap nyata bagi bangsa Israel. Ya, dikatakan aku telah memurnikan engkau. Ya, jadi rupanya saudara, di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari kita diuji Tuhan, kita dimurnikan Tuhan. Ya, proses demi proses Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, bahkan ujian, problem dan masalah yang kita hadapi itu adalah bagian daripada Tuhan menguji iman kita. Ya, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Ya, seringkali Bapak Ibu Saudaraku ini berkati Tuhan, ketika ada masalah, problem dan tantangan berat yang kita hadapi, ya kita bukan justru dekat sama Tuhan. Biasanya kita malah lebih banyak kecewa, lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak undur dari hadapan Tuhan. Ya, dan itu adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan. Nah, tetapi saudaraku ini berkati Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita meresponi kasih Allah itu dengan yang benar, dengan cara yang benar dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi walaupun ada tantangan, ada masalah, ingat
itu adalah bagian daripada Tuhan ingin memurnikan kita. Ya, Tuhan ingin menguji hati kita. Ya, kita melihat di sini saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana lamanya bangsa ini dibuang di dalam pembuangan. Ya, sangat-sangat tidak enak Bapak Ibu. Ya, saya yakin dan percaya ketika kita menghadapi masalah pun kita merasa tidak enak. Kita merasa seperti sengsara, ya. Kita merasa seperti ada dalam tekanan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, di sini kita melihat apa yang harus kita lakukan. Apakah kita tahan uji atau tidak, ya. Nah, jangan sampai saudaraku ini berkati Tuhan, ketika problem yang begitu berat yang kita alami dan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu menutup mata rohani kita. Itu menutup hati kita untuk melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih besar sebenarnya untuk menolong kita. Ya, saudaraku ini berkati Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini, ya. Tetapi marilah kita terus belajar beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh mengasihani kita. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Tuhan sungguh sayang kepada kita, ya. Tuhan sungguh mau kita hidup lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh melihat cara Tuhan yang luar biasa. Nah, kita melihat nanti Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sungguh mengimani bahwa Tuhan tetap menyertai kita walaupun kita dalam masalah, maka akan ada kebahagiaan, maka akan ada sukacita yang luar biasa. Itu hal yang pertama saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang kedua yang menjadi berkat bagi saya secara pribadi adalah Tuhan ingin kita merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sama. Ya. Kebahagiaan yang sama, apa artinya di sini? Ya, kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel saat itu. Saya yakin dan percaya juga janji itu juga digenapi di dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita membaca ayat 17 dan 18. Ya. 17, 18 dan 19. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ya, Tuhan ingin senantiasa kita anak-anaknya merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita survei kepada setiap orang, apa yang dicari orang ya di dunia ini, saya yakin dan percaya rata-rata jawabannya adalah bahagia, sukacita, ya, tenang, ya. Rata-rata pasti orang menjawab seperti itu, ya. Dan rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, janji itu, damai sejahtera dan kebahagiaan itu Tuhan limpahkan kepada setiap kita yang mau hidup percaya dan berkenan kepadanya. Ya, mungkin kita berkata sumber damai sejahtera itu adalah uang, ya. Tetapi saya mau mengatakan saudaraku yang diberkati Tuhan, uang atau materi bukanlah sumber daripada kebahagiaan. Sumber kebahagiaan sejati itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Ya, jika kita dekat kepada Tuhan, jika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita yakin dan percaya kita akan merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera sejati. Ya, pada kenyataannya saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat di luar sana kenyataan yang ada, ya, banyak orang yang memiliki harta begitu banyak. Banyak orang yang memiliki uang, tabungan di mana-mana, tetapi belum juga merasakan kebahagiaan yang sejati, belum merasakan damai sejahtera yang sejati, sebab belum ada Kristus di dalam hatinya.
Ya, tetapi sebaliknya saudaraku yang diberkati Tuhan, jikalau Kristus tinggal di dalam hati kita, jikalau Yesus kita percaya dan kita imani dalam hidup kita, maka kebahagiaan sejati itu, damai sejahtera itu akan kita terima, Bapak Ibu. Ya, meskipun pada saat-saat ini kita di dalam kondisi yang sulit, kita di dalam kondisi yang susah, Bapak Ibu, tetapi ada kebahagiaan dan ada damai di dalam kehidupan kita. Ya, dalam menghadapi masalah pun kita tetap bisa merasakan sukacita. Di dalam merasakan sakit pun mungkin kita saat ini dalam kelemahan tubuh, kita tetap bisa merasakan sukacita. Kita tetap bisa merasakan pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, hanya ada di dalam Tuhan. Ya, digambarkan janji Tuhan itu, damai sejahtera itu seperti ya sungai yang tak pernah kering, Bapak Ibu. Ya, sungai yang terus berlimpah-limpah airnya, sungai yang begitu banyak air yang bisa mengaliri ya banyak-banyak tempat. Ya, digambarkan juga kebahagiaan itu seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah ke pantai dan melihat gelombang. Ya, di situ gelombangnya terus ya mengalir. Ya, gelombangnya itu tidak pernah berhenti. Ya, demikianlah seperti itu kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ya, ini adalah janji Tuhan yang nyata, Bapak Ibu. Saat ini, apakah kita menginginkan damai sejahtera dan kebahagiaan itu? Mari, datanglah kepada Tuhan. Ya, mari responi kasih Tuhan itu. Mari kita sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan. Ya, Tuhan juga menginginkan kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Ya, Tuhan ingin kita meresponi kasih-Nya itu dengan cara melakukan firman-Nya. Ya, di ayat 17 dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia kita mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera itu adalah ketika kita mau hidup di dalam firman-Nya. Ya, ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Simple, Bapak Ibu. Ya, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita renungkan, kita pahami baik-baik apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita, kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kita lakukan hari lepas hari. Ya, kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya yakin dan percaya di situ ada damai sejahtera, di situ ada kebahagiaan. Ya, ketika kita mau mengikut apa yang Tuhan berkatakan di dalam firman-Nya. Ya, mungkin kita berkata, saya kan tidak belajar teologi ya, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan ahli yang mempelajari Alkitab. Saya mau mengatakan saudaraku yang berkati Tuhan, ketika kita memiliki kerendahan hati di dalam mengikut firman-Nya, di dalam kita membaca firman-Nya, Bapak, Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan pasti menaruhkan sesuatu ketika kita membuka hati kita, mempelajari dan juga membaca firman Tuhan ini. Tuhan sudah memberikan firman-Nya di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan Alkitab yang menjadi penuntun hidup kita. Mari kita buka hati kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga damai sejahtera itu, kebahagiaan itu kita rasakan. Di tengah-tengah tantangan persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu, yakin dan percaya damai sejahtera itu nyata, kebahagiaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Ketika kita meresponi apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kita. Ya, kita seperti emas yang ada di dalam peleburan itu, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah dilebur, Bapak Ibu, kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Ya, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Ya, Tuhan menguji kita
Tuhan memurnikan hati kita setiap hari, dan Tuhan ingin kita merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan sejati yang bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Ya, bukalah hati kita, bukalah hidup kita mengikuti firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.